Ini cukup menarik ya. Jadi tersangka ini mengajukan proposal pendanaan pilkada di Baru, tapi alhamdulillah nggak jadi. Ya, ini dalam rangka untuk ya, jadi dana ini, dana uang-uang yang dicetak ini akan dipakai untuk itu. Ya, ini dananya, tapi tidak jadi. Tidak ada partai yang menyalonkan. Ya, walaupun dia nanti disebarkan dengan uang palsu supaya bisa memilih yang bersangkutan. Nah, ternyata karena uang palsu jadi tidak jadi. Ada pertanyaan? Kalau kita lihat dari TKP ya, TKP buat cetak upal. Jadi di rumah saudara SS, Jalan Sunu 3, Blok N 5, Kota Makassar. Kemudian juga ada di Jalan Yasilimpo, nomor 36, Sungguh Minasa. Ini karena rangkaian ya. Kemudian untuk uang kertasnya itu juga impor, beli dari Cina, supaya bahan bakunya juga tinta dan lain sebagainya belinya dari Cina. Saya kira gitu ya. Pak, Pak. Halo Pak, ini apa sejak kapan beredar ini uang palsu dan sudah berapa banyak sebenarnya yang sudah beredar? Dan apakah betul itu yang puluhan miliar yang sudah beredar itu bagaimana Pak? Dan tolong tadi diperjelas tentang yang berapa triliun tadi itu di BI. Oh gini ya. Iya. Jadi kalau dari hasil interogasi yang pertama, pemeriksaan pertama, kita mulai dari awal ya. Timeline pembuatan dan peredaran uang palsu ini dimulai dari Juni 2010. Ya. Udah lama ini. Terus kemudian lanjut ini 2011 sampai dengan 2012. Ini sudah sempat juga mencalonkan wali kota Makassar, namun tidak mendapatkan kursi. Kemudian sampai dengan Juni 2022, ini kembali lagi untuk merencanakan. Kemudian Juli 2022 merencanakan lagi pembuatan dan mempelajari lagi. Jadi kalau dilihat dari sekarang, perencanaan pembuatan ini dari 2022. Kalau 2010 ini masih taraf pengenalan. Kemudian Oktober 2022 sudah mulai membeli alat cetak dan pemesanan kertas. Kemudian 2024 kemarin bulan Mei sudah mulai produksi. Kemudian sekitar Juni ini sudah ketemu di antara mereka, ya. Kemudian juga ada saling bekerja sama di antara mereka juga untuk bagaimana nanti proses pembuatan dan diviralkan melalui grup WA juga. Jadi ditawar-tawarkan di grup. Terus kemudian sekitar bulan September 2024 ini berkomunikasi dengan AI untuk mengangkut peralatan. Kemudian untuk mulai membuat mang palsu di TKP yang berikutnya, ya TKP 2, terus juga masalah penyerahannya, ini ada juga yang sempat rusak, yaitu 40 juta ulangi 40 juta yang nilainya seolah-olah 40 juta, karena ini uang kertas biasa, ini dibakar semua. Terus kemudian minggu kedua November 2024, ini udah mulai penyerahan uang palsu sebanyak atau senilai 150 juta, nilai nominal di situ. Terus kemudian juga ada menyerahkan uang palsu 250 juta, dan yang terakhir sebelum ditangkap kemarin menyerahkan uang palsu 200 juta dan menghentikan aktivitas karena mereka sempat tahu kalau polisi melakukan penyelidikan. Ini jadi akhir November 2024.
Jadi termasuk aliran dana, ya, uang palsu ini, aliran uang ini dari MN ini beredar 150 juta. Nah, ada yang diberikan pada seseorang 1 juta, ada yang 500.000, ada yang 25 juta, ada 10 juta, ada 8 juta, dan lain sebagainya. Ini sudah kita ambil, kita tangkap, karena yang bersangkutan ada yang di belakang. Ada yang dibakar, dikembalikan untuk dibakar 17,5 juta. Bapak izin, Pak. Pak, bisa diperjelas tidak, Pak? Pak, bisa diperjelas tidak soal keterlibatan kemungkinan guru besar di UIN, karena kan ramai dibicarakan bahwa ada percetakan uang yang didapatkan di perpustakaan UIN. Terus yang kedua ke Pak dari perwakilan BI terkait berapa persen sih kesamaan antara uang palsu ini dan yang uang asli sebenarnya? Bagaimana cara membedakannya misalnya jika sudah beredar di lapangan? Ya, jadi dari hasil pemeriksaan ini memang yang bersangkutan murni pribadi, tidak mengait kepada pihak-pihak lain. Ya, hanya yang bersangkutan memang menggunakan kewenangan dan jabatannya di tempat itu dan tidak kaitan dengan pihak-pihak lain. Itu aja. Jabatannya adalah ini, kepala perpustakaan, ya. Bapak izin, Pak. Ya, pertanyaannya berapa persen kemiripan? Ya, kami tidak dalam kapasitas membedakan berapa persen, apakah 50%, 90%, pokoknya beda. Ya, satu aja beda, itu sudah palsu. Ya, yang paling tidak bisa dipalsukan, ya, itu adalah multicolor latent image. Jadi kalau Mbak punya uang 100, ya, bagian depan Mbak ngelihatnya harus miring. Kalau miring itu ada angka 100, itu warnanya merah, kuning, hijau. Ya, kemudian ada juga latent image dan sebagainya dan sebagainya. Itu paling susah dipalsukan. Jadi satu aja nggak sama itu udah palsu. Bahannya itu sudah ketahuan dan hasil cetaknya relatively burem. Gitu. Terima kasih. Ya, kalau itu nanti penyidik yang ngasih. Jadi mohon izin rekan-rekan, awal pertama kan pembuatan uang palsu ini di salah satu rumah, yaitu atas nama AS, itu di Jalan Sunuk, Makassar. Karena sudah mulai membutuhkan jumlah yang lebih besar, maka mereka memesan alat yang lebih besar. Tadinya menggunakan alat yang lebih kecil, ada alat di belakang, udah kita sita. Mereka memesan alat yang lebih besar, yaitu alat cetak offset yang lebih besar, yang tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, senilai 600 juta mereka beli di Surabaya, namun alat itu dipesan dari Cina. Alat dari Cina. Nah, alat itu dimasukkan oleh salah satu tersangka, yaitu dengan inisial AI, itu ke dalam salah satu kampus di Goa, yaitu menggunakan salah satu gedung yaitu perpustakaan, tanpa sepengetahuan pihak kampus di malam hari. Di malam hari. Dan itu coba kami rekonstruksikan kemarin, ya, coba kami rekonstruksikan dengan 25 personil Polri mengangkat alat itu tidak mampu, jadi menggunakan forklift. Alat itu masuk dalam forklift, setelah itu didorong karena ada rodanya, yang tadi rodanya 6, sekarang tinggal 4 karena saking beratnya tidak mampu menahan beban beratnya mesin tersebut. Jadi itulah ceritanya di awal bulan September 2024, TKP 2 mulai dilaksanakan tindak pidana tersebut. Paham ya?
Tidak, ini jadi gini, murni ini ada pendananya secara pribadi. Ya, murni saya tegaskan sekali lagi, murni pendananya secara pribadi dan sedang dalam pengembangan kami, ya rekan-rekan, karena rekan-rekan selalu mendesak kami untuk buka, akhirnya kita buka daripada blunder. Ya, tapi masih ada tersangka-tersangka yang nantinya akan kita tersangkakan kalau memang alat bukti sudah cukup. Ya, karena kami tidak mau, kami juga laporkan kepada Bapak Kapolda, kami tidak mau tergesa-gesa mentersangkakan seseorang, kami juga harus mengantungi minimal 2 alat bukti dan itu harus kuat. Sehingga yang bersangkutan sudah tidak bisa mengelak lagi, ya tidak bisa lagi menghambat penyidikan, baru kami tersangkakan. Ya, ada salah satu sudah di dalam belakang. Ya.